Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan saya, Ivo Ramadhani. Di sini ada rekan saya yaitu Trimo. Trimo hadir. Hadir. Di sini juga ada Ardi. Ada bang. Ada Simon. Hadir. Dan terakhir ada Suprianto. Hadir bang. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang greedy algorithm. Apa itu greedy algorithm? Greedy algorithm adalah paradigma algoritma yang membangun solusi langkah demi langkah, dan setiap langkah algoritma akan memilih opsi yang dianggap terbaik pada saat itu atau pilihan lokal optimal, dengan harapan bahwa pilihan tersebut akan mengarah ke solusi akhir yang terbaik atau global optimal. Dan untuk karakteristik utama greedy algorithm akan dijelaskan oleh Trimo. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Trimo. Ya, terima kasih bang. Karakteristik utama greedy algorithm. Pertama ada greedy choice property. Greedy algorithm bekerja dengan cara memilih keputusan terbaik pada setiap langkah secara lokal tanpa mempertimbangkan kemungkinan di masa depan. ID utamanya adalah pilihan terbaik saat ini diharapkan akan menghasilkan solusi terbaik secara keseluruhan. Contohnya, algoritma selalu memilih nilai terbesar atau paling menguntungkan terlebih dahulu. Kedua ada optimal substruktur. Masalah dikatakan memiliki optimal struktur jika solusi optimal dari masalah besar dapat dibentuk dari solusi optimal sub masalahnya. Artinya ketika satu langkah optimal sudah dipilih, sisa masalahnya juga bisa diselesaikan secara optimal dengan cara yang sama. Kesimpulannya, greedy algorithm cocok digunakan pada masalah yang memenuhi dua karakteristik ini karena sederhana dan efisien. Di sini ada studi kasus coin chain problem. Pada studi kasus ini kita menerapkan greedy algorithm untuk masalah pengembalian uang atau coin chain problem. Permasalahan seorang kasir harus memberikan kembalian sebesar 7.000 pecahan uang yang tersedia adalah 5.000 dan 2.000 dan 1.000. Tujuannya adalah memberikan kembalian dengan jumlah lembar uang paling sedikit. Langkah greedy algoritma. 1. Pilih pecahan terbesar yang tidak melebihi sisa kembalian. 2. Kurangi jumlah kembalian dengan pecahan tersebut. 3. Ulangi langkah sampai kembalian menjadi 0. Penyelesaiannya itu tadi, yang ambil 5.000, sisa 2.000, ambil 2.000, sisanya 0. Kembalian optimal adalah 5.000 tambah 2.000 dengan total uang 2 lembar uang. Studi kasus ini menunjukkan bahwa greedy algorithm efektif karena pilihan lokal terbaik menghasilkan solusi global yang optimal. Terima kasih Trimo telah menjelaskan tentang studi kasus coin chain problem. Selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan greedy algorithm yang akan dijelaskan oleh Pak Suprianto. Pak Supri, silakan Pak Supri. Waktu dapat kami persilakan. Baik Bang, terima kasih Bang. Penyelesaian menggunakan greedy algorithm dibagi dalam 3 langkah. Yang langkah pertama yaitu cari pecahan terbesar yang kurang dari Rp7.000, pilih Rp5.000, sisa kembalian Rp7.000, dikurangin 5.000 sama dengan 2.000. Langkah yang kedua, cari pecahan terbesar yang kurang dari 2.000 dari sisa tadi. Pilih Rp2.000, sisa kembalian 2.000 dikurangin 2.000 sama dengan 0. Langkah yang ketiga,
karena sisa sudah 0, proses berhenti. Hasil akhir, uang yang diberikan adalah Rp5.000 dan Rp2.000. Total 2 lembar. Ini adalah jumlah minimum atau optimal. Selanjutnya kami serahkan Bang Riki kembali. Baik, Pak Supri, terima kasih sudah menjelaskan tentang penyelesaian menggunakan greedy algorithm. Dan selanjutnya ini adalah implementasi C++ coin change yang akan dijelaskan oleh Simon Petrus. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Simon. Baik, terima kasih. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan implementasi coin change problem menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan pendekatan algoritma greedy. Masalah coin change ini bertujuan untuk menentukan kombinasi koin yang digunakan untuk menghasilkan nilai kembalian tertentu. Terus, algoritma greedy bekerja dengan cara memilih solusi terbaik di setiap langkah. Dalam kasus coin change, strategi greedy adalah salah satu, mengambil koin dengan nilai terbesar terlebih dahulu, lalu mengurangi jumlah kembalian hingga tidak bisa lagi. Pendekatan ini sangat efisien dan cocok digunakan untuk sistem mata uang yang umum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Pada bagian awal program, saya menggunakan beberapa library standar seperti IOStream untuk input-output, vector untuk menyimpan data koin, dan algoritma untuk proses sorting. Sorting diperlukan agar koin bisa diurutkan dari nilai terbesar ke yang kecil. Dan di sini ada bagian terpenting yaitu fungsi greedy change menerima 2 parameter, yaitu amount sebagai total kembalian dan koin sebagai daftar pecahan koin. Pertama, koin diurutkan secara menurun, sort, dan greater in agar koin terbesar diproses lebih dahulu. Kemudian, program melakukan perulangan untuk setiap koin. Selama nilai kembalian masih lebih besar atau sama dengan nilai koin, maka koin tersebut akan diambil dan kembalian dikurangi. Setiap koin yang diambil disimpan ke dalam vector result. Dan pada fungsi main, saya mendefinisikan total kembalian sebesar 7.000. Kemudian saya mendefinisikan pecahan koin yang tersedia yaitu 1.000, 2.000, dan 5.000. Fungsi greedy kemudian dipanggil untuk menentukan kombinasi koin yang digunakan. Hasil output menunjukkan bahwa koin yang digunakan adalah 5.000 dan 2.000. Total koin yang digunakan adalah 2. Berarti algoritma greedy berhasil memberikan solusi dengan jumlah koin minimum. Dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah coin change dengan cepat dan sederhana. Namun perlu diingat bahwa greedy tidak selalu memberikan solusi optimal untuk semua variasi coin change. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Ricky. Terima kasih. Baik, terima kasih Simon sudah menjabarkan terkait tentang implementasi C++ coin change. Cukup banyak ya tadi ya. Ini adalah coding scriptnya, kita jalankan ke C++-nya, dan untuk hasilannya tuh seperti ini. Baik, kelebihan dan kekurangan greedy algorithm akan dijelaskan oleh Ardi Hadian. Waktu dan tempat kami. Oke Bang Riki, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari greedy algorithm. Greedy algorithm memiliki kelebihan utama yaitu mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih solusi terbaik pada setiap langkah sehingga logikanya sederhana dan tidak rumit. Selain itu, greedy algorithm juga memiliki kompleksitas waktu yang rendah sehingga sangat efisien untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, terutama pada sistem yang membutuhkan respon waktu nyata. Namun, greedy algorithm juga memiliki beberapa kekurangan.
Algoritma ini tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara global karena hanya fokus pada pilihan terbaik di setiap langkah tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan. Akibatnya, pada beberapa kasus tertentu, solusi yang dihasilkan bisa kurang optimal jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti dynamic programming. Slide selanjutnya, Bang. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa greedy algorithm bekerja berdasarkan prinsip memilih keputusan terbaik pada saat ini. Algoritma ini sangat efektif untuk masalah yang memiliki greedy choice property, seperti minimum spanning tree dan Huffman coding. Meskipun greedy algorithm tidak selalu menghasilkan solusi global optimal, kecepatan dan kesederhanaannya menjadikan algoritma ini pilihan yang tepat untuk sistem yang membutuhkan efisiensi dan respon cepat. Dengan demikian, penggunaan greedy algorithm harus disesuaikan dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Riki. Baik, terima kasih Ardi sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan baik kesimpulan. Itu dia terkait semuanya tentang greedy algorithm yang sudah kita jelaskan, dari apa itu greedy algorithm, terus karakteristik utama greedy algorithm, studi kasus juga sudah kita infokan, dan coding script-nya juga sudah kita jabarkan, dan kelebihan dan kekurangannya juga sudah dijelaskan, dan terakhir kesimpulan. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.